Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian Mukhtasar Sirah Rasul atau Mudarasah Sirah Rasul, Murajaah Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggunakan kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau rahimahullah termasuk mujaddid, pembaru Islam, ulama yang mengembalikan umat Islam pada akidah yang benar sesuai dengan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita sampai di pembahasan berkaitan tentang kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Beliau, Qusay bin Kilab, kakek Nabi, beliau menjadi seorang raja. Karena beliau yang telah memenangkan peperangan melawan Bani Bakar dan Khuza'ah. Hingga akhirnya beliau pun mengatur seluruh yang berkaitan tentang Mekah, berkaitan tentang haji, berkaitan tentang peperangan, berkaitan tentang rapat pemusyawaratan. Dan kakek Nabi ini, Qusay bin Kilab, beliau sendiri yang memegang Siqayah, Rifadah, Hijabah, Darun Nadwah, dan Liwa. Beliau yang memberikan minum kepada jamaah haji, beliau yang memberi makan jamaah haji, beliau yang mengurusi Ka'bah, beliau yang menetapkan kapan harus berperang, kapan tidak. Beliau yang mengurusi rumah khusus, itu Darun Nadwah. Tatkala Qusay bin Kilab meninggal dunia, maka 5 hal tersebut dipegang oleh Abduddar dan anak cucunya. Sedangkan Abduddar, dia memiliki adik, yaitu Abdul Manaf,
dan memiliki adik Abdul Uzza. Ada mengatakan satu lagi Abdul Qusay, adik dari Abduddar. Hingga akhirnya Abduddar meninggal, kemudian Abdul Syams juga Abdul Manaf meninggal. Tersisalah anak cucu Abduddar dan anak cucu dari Abdul Manaf. Hingga akhirnya terjadilah perselisihan antara keturunan Abduddar dan keturunan Abdul Manaf. Abdul Manaf dipimpin dengan Abdul Syams. Abdul Manaf atau keturunan Abdul Manaf dipimpin oleh Abdul Syams. Nah, Abdul Syams inilah yang memulai, karena dia merasa kakaknya tidak adil, harus dibagi. Hingga takut pertumpahan darah, akhirnya terjadilah pembagian. Pembagiannya apa, ikhwah? Pembagian bahwasanya untuk Abdul Manaf mengurusi perihal siqayah dan rifadah. Untuk Abduddar sisanya liwa, darun nadwah, dan hijabah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, selesailah persoalan. Hanya saja nanti disebutkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau itu nampaknya kayak mencampur adukan juga, kayak masakan gitu dicampur adukan. Jadi nggak beruntun. Habis ini beliau membahas tentang apa? Hilful fudul. Hilfu al-fudul. Perjanjian yang diadakan oleh orang-orang Quraisy berkenaan tentang kezaliman yang terjadi di Mekah. Sebenarnya nanti akan dibahas oleh penulis lagi. Kembali lagi berkaitan tentang apa, ikhwah? Berkaitan tentang Abdul Syams sering pergi kemudian menyuruh adiknya, siapa adiknya? Hashim mengurusi. Nah, makanya di sini kayak ada titik-titik itu intinya beda kisah begitu. Ya namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan meninggalnya 1206, sudah berapa ribu tahun yang lalu. Jadi ringkasannya seperti itu. Beliau mengatakan, amma hilful fudul, adapun hilful fudul, disepakati di saat mereka semua berkumpul di perkampungan Abdullah bin Jada'an. Ketika mereka berkumpul di Abdullah Jada'an. Ini sebenarnya pembahasannya Nabi Muhammad sudah lahir. Bahkan Nabi Muhammad sudah dewasa. Sebenarnya kisahnya kakek Nabi ini belum selesai, belum rampung, belum dijelaskan Abdul Muthalib. Kok tiba-tiba masuk ke sini begitu. Seorang Abdullah bin Jada'an adalah seorang tokoh yang terhormat dan cukup umur. Namanya Abdullah bin Jada'an. Jadi perjanjian rapat bukan di Darun Nadwah, tetapi rapatnya di mana? Abdullah, di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Mereka yang berkumpul adalah Bani Hashim, baninya Nabi Muhammad. Kemudian Banu Muttalib, Muttalib adiknya dari Hashim. Kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay.
Bani Asad bin Abdul Uzza. Sebenarnya semuanya ini semuanya anaknya keturunan Qusay ya. Nah, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Begitu. Kemudian ada juga Bani Zuhrah bin Kilab. Zuhrah bin Kilab. Kemudian Taim bin Murrah. Dah ada 5 suku begitu. Mereka berkumpul rapat di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Mereka bersepakat untuk tidak membiarkan seorang pun di Mekah terzalimi, baik itu penduduk Mekah ataupun orang yang masuk ke dalamnya, kecuali mereka akan berdiri di sisi mereka sampai dikembalikannya sesuatu yang direbut darinya. Ini tidak disebutkan asal muasalnya. Asal muasalnya adalah ada seorang pedagang dari luar kota Madinah, masuk kota Madinah, dan datanglah Al-Wa'il As-Sahmi. Al-As, afwan. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Bapaknya Amr. Al-As bin Wa'il As-Sahmi datang dan dia pun ketika langsung meminta barang dagangan tanpa membayarnya. Hingga akhirnya sang pedagang pun meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy sampai menaiki bukit Sofa, nggak digubris. Nggak digubris sama sekali. Sampai akhirnya mereka pun tidak ada yang menggubrisnya, orang Quraisy. Hingga akhirnya ada paman Nabi yang bernama Zubair bin Abdul Muttalib, adik dari Abdullah, melalui sofa dan mendengar bahwasanya ada pedagang yang dizalimi. Barulah Abdullah Az-Zubair bin Abdul Muttalib mengumpulkan orang-orang pemuka Quraisy, berkumpul di Abdullah bin Jada'an, bersepakat kita harus datangi Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kita harus nasihati dia. Harus nasihati Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kalau kita tidak berkumpul, kalau kita tidak mengambil hak tadi, maka Allah bisa murka. Sampai Zubair pun mengumandangkan syair. Innal fudula tahalafu wa ta'aqadu an la yuqima bi batni Makkah zalimun. Amrun alaihi tahalafu wa ta'aqadu fal jaru wal mu'tarru fihim salimu. Paman Nabi Zubair bin Abdul Muttalib, paman kandungnya Nabi. Kalau Hamzah bukan paman kandungnya Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib juga bukan paman kandungnya Nabi. Zubair paman kandungnya Nabi. Sungguh dengan Fudul mereka bersekutu dan bersepakat untuk tidak seorang zalim pun menetap di Makkah
itulah persekutuan dan kesepakatan mereka. Maka tetangga dan orang miskin aman di antara mereka. Kemudian tiba-tiba Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali lagi ke mana? Ke kasus yang atasnya lagi. Kayak seolah nggak tahu ini apa yang dimaksudkan beliau ini. Kayak titik-titik kayak, atau mungkin yang jelas ini nggak ada kaitannya ya. Baru habis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali lagi apa? Ini nggak ada kaitannya sama, baru kembali lagi apa? Kembali kisah Hashim tadi, ikhwan. Hashim bin Abdul Manaf menangani urusan Siqayah dan Rifadah. Lantaran kakaknya Abdus Syamsi banyak berpergian. Tuh, udah Anda bilang kan? Jarang sekali menetap di Mekah. Padahal tadi yang kira-kira pertama kali siapa yang gembor-gemborin harus minta warisan? Abdus Syams bin Abdul Manaf. Dia pertama kali gembor-gembori. Udah dapat, akhirnya Abdus Syams bin Abdul Manaf pun dia sering pergi keluar kota Mekah. Akhirnya adiknya yang disuruh, Hashim. Ditambah lagi wa kana muqillan dza walad. Ditambah lagi bahwasanya Abdus Syams adalah orang yang miskin dan hanya memiliki seorang anak. Punya anak. Sementara Hashim adalah orang yang kaya. Nah, kaya Hashim. Hashim ini bisnismen. Orang pebisnis. Dia yang mencetuskan perjalanan pergi ke Palestina di musim dingin, panas, dan ke Yaman di musim dingin. Sementara Hashim adalah seorang kaya. Karena terkadang memberikan makanan atau minuman jamaah haji itu membutuhkan uang lebih begitu. Otomatis ada istilah bahasa Jawanya nomboi gitu. Ya memang dapat uang dari masyarakat, dari patungan. Tapi kan jamaah haji kan banyak. Dan pas dipegang Hashim, karena Hashim memiliki kekayaan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menjelaskan, wa huwa awwalu man sanna rihlataini, rihlatasy syita'i was-shaifi. Hashim, kakek Nabi yang nomor 3, kita anggap bapaknya Nabi Muhammad nomor 1 ya. Berarti nomor 3. Kakeknya Nabi Hashim ini adalah pencetus ide 2 perjalanan. Perjalanan di musim panas dan perjalanan di musim dingin. Hashim juga pertama-pertama yang membuat makanan sarid. Sarid apa, ikhwah? Sarid itu adalah semacam roti yang diremuk, dihancurkan, disobek-sobek, dan direndam dalam kuah. Kuah ada dagingnya. Di Mekah. Ibarat kata makanan orang kaya. Karena Hashim ini kaya luar biasa, memiliki kekayaan, akhirnya dia memberikan jamaah haji makanan yang lebih meningkat lagi. Amrunil ladzi apa nih? Hashama tsarida liqaumihi. Qaumun bi Makkah mustan apa nih? Musnitina ijafu, tapi enggak di. Baik. Hashim pun akhirnya meninggal dunia.
Sepeninggalnya Hashim meninggal dunia. Ini singkat cerita ya. Hashim ini meninggalnya di mana? Di Palestina. Sebelum ke Palestina kan perjalanan 1 bulan tuh dagang. Singgahlah di kota Madinah. Di kota Madinah nikah sama seorang wanita namanya Salma binti Amr. Dari Salma keluarlah Syaibah yang akan jelaskan ini. Sepeninggal Hashim Muttalib ini siapanya Hashim? Adiknya Hashim. Muttalib bin Abdul Manaf yang kemudian menggantikannya. Jadi Hashim kaya. Kemudian dia yang ngurusin jamaah haji. Meninggal. Akhirnya diurusin sama adiknya. Ia seorang yang terhormat di kalangan mereka karena sifat santunnya. Ia digelari Al-Fayyad, yang amat dermawan. Kemudian habis itu dijelaskan meninggalnya Hashim. Suatu hari Hashim singgah di Madinah, singgah kota Madinah. Mau kemana? Mau jualan, berniaga. Kemana? Palestina, Romawi. Di sana ia menikahi seorang wanita yang bernama Salma binti Amr dari Bani Najjar. Salma melahirkan Abdul Muttalib yang nama aslinya Syaibatul Hamdi. Saat Syaibatul Hamdi atau Abdul Muttalib tumbuh remaja, pamannya yang bernama Muttalib pun datang untuk menjemputnya, namun ditolak oleh Salma sang ibu. Bukan di sini bukan maksudnya remaja umur besar Anda, masih kecil. Muttalib pun berkata, sesungguhnya Syaibatul Hamdi akan menggantikan kekuasaan ayahnya Hashim di Mekah. Mendengar itu Salma mengizinkannya, bukan mata duitan ya. Ya karena seorang anak jauh dari ibunya, ya ibunya mau dong kepastian begitu, anaknya dirawat begitu. Akhirnya mendengar hal itu, Salma pun mengizinkan Syaibatul Hamdi untuk pergi bersama pamannya Muttalib, adik dari Hashim. Abdul Muttalib pun berangkat bersama Muttalib. Kekuasaan dan kekayaan ayahnya diserahkan kepada Abdul Muttalib. Dah berubah nama. Tadi namanya Syaibatul Hamdi, berubah nama Muttalib. Kenapa sih kok bisa Syaibatul Hamdi diganti dengan Abdul Muttalib ya ikhwah? Karena ketika datang ke Mekah, orang-orang melihat bahwasanya si Muttalib ini dia bawa anak kecil, dikiranya budak, makanya orang-orang bilangnya Abdul Muttalib, budaknya Abdul Muttalib. Padahal dia bukan budaknya, tapi keponakannya. Abdul Muttalib menangani jabatan yang sebelumnya dipegang oleh ayahnya. Abdul Muttalib mengabdi untuk kaumnya sebagaimana dilakukan oleh sang ayah. Bahkan ia menjadi terhormat melebihi para pendahulunya. Subhanallah. Masyarakat benar-benar mencintainya. Keberadaannya sangat dirasa perlu oleh mereka. Luar biasa. Siapa? Abdul Muttalib, kakek Nabi. Kemudian disebutkan tentang penggalian Zam-Zam. Nah, sekarang ini kisah terbaru. Kisah baru berkaitan tentang sumur Zam-Zam. Jadi Muttalib sudah tinggal di Mekah. Abdul Muttalib ya sudah tinggal di Mekah. Kemudian kakeknya pamannya sudah meninggal, Muttalib sudah meninggal. Di sini kelihatannya
Apa disebutin nggak ya? Perselisihan dengan pamannya Naufal. Nanti kita lihat. Kemudian disebutkan tentang penggalian Zam-Zam, termasuk berbagai keajaiban di dalamnya. Lalu tentang nazar Abdul Muttalib untuk menyembelih anaknya, termasuk berbagai keajaiban di dalamnya. Nggak jadi disembelih. Setelah itu tentang tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nampaknya beliau ini udah mulai apa? Ringkas-ringkasnya. Dicepetin begitu ceritanya. Untuk menyembelih anaknya. Termasuk keajaibannya. Setelah itu tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi. Setelah kelahirannya dan semua yang terjadi saat beliau disusui dan apa-apa yang terjadi setelahnya. Kemudian, wah diringkas semuanya sama beliau nih. Sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan udah ada titik-titik panjang begitu kan Ikhwan? Ini loh, kan udah ada titik-titik. Berarti ini udah nggak ini lagi. Jadi udah selesai itu kan. Kisah tentang Hashim, kemudian menjelaskan secara singkat banget berkaitan tentang Nabi Muhammad. Kemudian diceritakan lalu tentang mana sih ya Allah. Nah, setelah itu tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi Muhammad, setelah kelahirannya dan semua yang terjadi saat beliau disusui dan apa yang terjadi setelahnya. Kemudian saat beliau diasuh oleh ibunya, lalu oleh kakeknya, dan kemudian berikutnya kepada pamannya. Kemudian kisah Buhairah, seorang rahib, dan tanda-tanda yang lainnya. Kayak beliau ini kayak ngasih daftar isi begitu loh ya, Ikhwan. Syekh Muhammad Abdul Wahab kayak ngasih daftar isi, cepat nih. Kemudian akan disebutkan juga apa yang diceritakan oleh Maisarah, budak Khadijah. Juga apa yang diceritakan Khadijah kepada Waraqah. Kemudian disebutkan tentang keputusan beliau bagi orang-orang Quraisy berkenaan dengan Hajar Aswad saat merenovasi Ka'bah dan disebutkan tentang pelaksanaan renovasinya. Nampaknya zaman dulu apa belum mengenal daftar isi kali ya, zamannya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tapi nggak masalah, berarti kan ini masuknya ke muqaddimah kan. Jadi kayak apa sih kata pengantar kan, biasanya beberapa penulis itu kan dalam kata pengantar disebutkan inti-inti sehari dari buku-bukunya. Juga disebutkan tentang Al-Hums. Begini kisahnya. Ya Allah. Dari tadi secara secara ringkas. Sekarang apa? Berkaitan tentang Al-Humus. Zaman jahiliyah lagi. Karena udah bilang sama antum kan, kadang anak sendiri kebingungan. Beliau ini kayak meringkas tapi metodenya dicampur-campurin. Dah, tadi kisah nih. Habis itu pembahasan tentang Al-Humus. Al-Humus itu apa sih? Ikut zaman dahulu kala. Jadi pakaian orang-orang ketika umroh. Bukan. Juga disebutkan tentang Al-Humus begini kisahnya. Orang-orang Quraisy mengadakan satu pendapat baru. Kata mereka, kita adalah anak cucu Nabi Ibrahim, penguasa tanah haram. Dan pengurus Ka'bah. Tidak ada orang Arab yang memiliki hak seperti kita. Sombongnya luar biasa ya. Maka dari itu, janganlah kalian memuliakan sesuatu yang halal melebihi penghormatan kalian kepada yang haram. Syubhat nih. Supaya orang Arab tidak menyepelekan kehormatan kalian. Jadi orang-orang Quraisy ini mereka nggak mau hajinya keluar dari tanah haram. Sehingga mereka nggak mau pergi kemana? Ke Arafah. Arafah kan tanah halal. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka pun orang Quraisy tidak melakukan wukuf di Arafah. Karena wukuf Arafah ini bukan tanah haram. Dan tawaf ifadah.
Kok tawaf ifadah sih? Terjemahannya ini gimana ini? Wal ifadah minha. Ifadah minha itu bukan tawaf ifadah, ya Allah terjemahannya. Siapa yang menerjemah ini? Ifadah minha itu maksudnya bertolak dari Arafah begitu. Karena orang Quraisy ini dia keturunan Nabi Ismail, mereka nggak mau keluar dari tanah haram. Arafah itu tanah haram, mereka nggak mau wukuf di sana. Begitu juga nggak mau keluar dari Arafah, begitu loh. Kalau udah wukuf kan biasanya disuruh keluar kan ke Muzdalifah, begitu loh maksudnya. Oh, Ifadah menerjemahkannya salah. Nah, sedangkan orang Arab selain mereka tetap mereka suruh untuk wukuf dan ifadah, bertolak dari Arafah. Mereka berkata, tidak sepantasnya kami keluar darinya karena kami adalah al-humus. Itu perkataan siapa? Orang-orang Quraisy. Mereka nyuruh bangsa Arab yang lainnya pokoknya harus pergi ke Arafah tanggal 9. Ayo pergi ke Arafah. Adapun kita tidak pergi ke Arafah. Kata Syekh, al-humus artinya adalah penghuni tanah haram. Kemudian mereka menjadikan bagi anak-anak penghuni tanah haram apa-apa yang mereka khususkan mereka. Apa yang mereka khususkan mereka. Kemudian mereka menjadikan bagi anak-anak penghuni tanah haram apa-apa yang menjadi kekhususan mereka, mereka halalkan bagi anak-anak itu apa yang mereka halalkan bagi mereka. Dan mereka haramkan atas anak-anak itu apa-apa yang mereka haramkan untuk diri mereka. Intinya kalau petingginya makan, ya makan. Kalau petingginya nggak makan, maka yang kecil-kecil prajurit nggak makan. Begitu. Kemudian Kinanah dan Khuza'ah berserikat dengan mereka di dalam satu hal. Di dalam hal itu. Kemudian mereka mengadakan bid'ah yang lain. Ini nampaknya lebih cenderung Syekh Muhammad Abdul Wahab ini tadi kan menyebutkan tuh secara garis cepat daftar isi, kok tiba-tiba membahas tentang akidahnya mereka, penyimpangan orang-orang sana. Orang jahiliyah. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, kemudian mereka mengadakan bid'ah yang lain. Mereka berkata, tidak selayaknya bagi anak-anak haram, maksudnya orang Quraisy, untuk memakan keju, untuk memakan samin saat mereka berihram. Lihat, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau kamu pakai lagi sedang haji atau umroh, nggak boleh makan keju atau samin. Bid'ah. Mereka juga tidak boleh memasuki rumah yang terbuat dari bulu. Mereka pun tidak boleh berteduh kecuali di rumah yang terbuat dari kulit binatang selama mereka berihram. Bid'ah semuanya ini. Gak ada tuntunannya dari Nabi Ibrahim. Mereka berkata lagi, orang-orang Quraisy nih, orang-orang selain penghuni tanah haram tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari negeri mereka ke tanah haram. Dan siapa yang tawaf dari orang luar nih datang ke kota Mekah, nggak boleh memakan makanan bawaan, harus makan dari mereka, jamuan mereka. Apabila kedatangan mereka karena haji maupun umroh. Jadi karena udah disiapin makanan minumnya dari mereka. Kemudian dan tidak pula melakukan tawaf pertama di seputar Ka'bah saat mereka datang kecuali dengan memakai pakaian al-humus. Pakaian khusus orang-orang Arab jahiliyah begitu. Bid'ahan apa lagi nih wahai orang-orang Quraisy?
Jadi kalau dipikir-pikir kita ini subhanallah di atas kenikmatan loh ikhwan. Udah ada WhatsApp, sudah ada internet. Jadi hajinya itu bisa persis seperti Nabi Muhammad SAW. Nah dulu mereka nggak punya apa-apa. Akhirnya orang-orang yang ingin melaksanakan haji nggak seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan haji, tapi harus ngikutin gaya orang-orang Quraisy. Kalau mau datang tawaf pertama kali harus memakai pakaian adatnya orang Quraisy. Subhanallah. Kalau tidak mendapati pakaian orang Quraisy, akhirnya dia harus apa? Jika mereka tidak mendapatinya, hendaklah melakukannya dalam keadaan telanjang. Subhanallah. Pakaian adat Quraisy kalau nggak dapat, suruh telanjang. Makanya ada yang telanjang ketika tawaf. Atau jika seorang yang datang tidak mendapati pakaian al-humus, lalu ia melakukan tawaf dengan pakaiannya sendiri, nggak mau pakai pakaian adat, nggak pakai telanjang, tapi pakai pakaian dia. Apa? Hendaklah membuang pakaiannya dan tidak memanfaatkannya lagi. Tidak mereka dan tidak pula orang lain. Jadi orang pertama kali datang nih haji nih harus nyari itu belanja. Belanja dari pakaian apa ya, kawan? Orang-orang humus. Jadi orang Arab Quraisy ini mereka tinggal bahasa Jawanya ongkang-ongkang di rumah, jual pakaian, dibeli. Kalau nggak mau beli, umrah telanjang sana, tawaf telanjang. Kalau nggak mau telanjang, pakai pakaiannya, sekali pakai, habis itu dibuang. Nggak ada yang boleh memakainya. Gimana coba? Subhanallah. Kebodohan kan? Zaman bahula sekali. Orang-orang menyebut pakaian yang telah dibuang ini dengan al-luqa. Kepada orang Arab, mereka berlakukan aturan ini dan mereka pun mematuhinya. Pokoknya semuanya harus tunduk patuh dengan Quraisy. Karena Quraisy lah yang menjamu mereka, memberi ini dan yang lainnya. Tunduk sama Quraisy. Kaum laki-laki melakukan tawaf sambil telanjang. Sedangkan kaum wanita melepas pakaiannya kecuali selembar kain yang menutupi kemaluan mereka. Buah dadanya kelihatan. Dilihatin sama Abu Jahal dan teman-temannya mungkin. Ada seorang wanita yang melakukan tawaf sambil bersenandung. Seorang wanita lagi tawaf bersenandung syair. Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Kayak menangis begitu. Hari ini kelihatan sebagiannya atau keseluruhan. Kelihatan sebagiannya apa? Perempuan. Buah dadanya kan kelihatan. Atau seluruhnya laki-laki telanjang bulat begitu. Apa saja yang tampak darinya maka tidak aku halalkan. Pokoknya walaupun saya terbuka nih buah dadanya, pokoknya saya nggak boleh disentuh sama orang-orang kafir Quraisy. Yang demikian itu terus mereka lakukan sampai datangnya Islam. Allah pun menurunkan, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sampai firman Allah, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Sampai akhir liqaumin ya'malun. Jadi Allah Maha melihat. Oh ini tawaf sedang di tempat yang paling suci, kok dipaksa telanjang begitu kan? Allah pun menurunkan, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik, keimanan bertauhidkan Allah. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat, Hai anak Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia telah
telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya ia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Yang tanya, kenapa kamu nyuruh kami telanjang? Kata Abu Jahal dan teman-temannya, ya ini nenek moyang kami mengatakan seperti itu, udah deh, ikutin aja deh, gitu. Ini juga yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ngomongnya seperti itu. Allah pun mengatakan, katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Masa aurat diumbar seperti itu? Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapati petunjuk. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, wahai Nabi, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula kah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dah kan? Habis ini apa, ikhwan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali lagi ngungkapin daftar isi. Subhanallah. Bingung kan antum? Jadi kayak ini tuh kayak nggak ada ininya gitu loh. Makanya ini mungkin nggak cocok buat kajian, mungkin nggak ini. Tapi kan kita buat murojaah. Dah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Udah selesai itu bahas tentang haji-hajian yang telanjang-telanjang tadi. Kemudian beliau melanjutkan penyebutan daftar isi. Istilahnya daftar isi. Lalu disebutkan tentang peristiwa perajaman, peringatan bagi para dukun tentang hal itu, dan turunnya surat Al-Jin serta kisah tentang mereka. Kemudian disebutkan tentang peringatan kepada orang-orang Yahudi, dan itulah yang menjadi faktor masuk Islamnya para sahabat Ansar. Tuh, tiba-tiba udah apa? Sampai aja ke kota Madinah. Ya namanya nyebutin daftar isi kan. Juga ayat-ayat yang turun berkenaan dengan itu. Juga kisah Ibnu Haiban dan kata-katanya, wahai orang-orang Yahudi, tidakkah kalian lihat aku diusir dari bumi arak dan roti menuju bumi kemiskinan dan kelaparan? Juga kata-kata Ibnu Haiban, bahwasannya aku datang ke negeri ini untuk menunggu kedatangan Nabi yang zamannya telah tiba.
Negeri ini adalah tempat hijrahnya, dan seterusnya. Kemudian, lalu disebutkan kisah keislaman Salman Al-Farisi. Sebutkan kisah Salman Al-Farisi. Kemudian, tentang 4 orang yang berlepas diri dari kemusyrikan dalam mencari agama yang benar. Mereka adalah Waraqah bin Naufal, 1. Kedua, Abdullah bin Jahsy, 2, sepupu Nabi. Ketiga, Utsman bin Huwairith. Kemudian, Zaid bin Amr bin Nufail. Di sini Ubaidillah ya Allah, kok di situ Abdullah sih? Terjemahnya gimana nih? Ubaidullah bin Jahsy. Kalau Abdullah adiknya. Ubaidullah bin Jahsy. Mari kita lihat takdirat mana? Gak ada. Kita lihat. Ubaidullah ya, bukan Abdillah. Kemudian Syekh melanjutkan daftar isinya. Kemudian disebutkan tentang wasiat Isa bin Maryam untuk mengikuti Muhammad. Wasiat Isa bin Maryam untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Juga janji yang diambil oleh Allah dari mereka untuk beriman kepadanya, menolongnya, menyampaikan hal itu kepada umatnya. Dan mereka pun menyampaikannya, yaitu firman Allah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji para nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya. Kemudian disebutkan pula awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kisahnya tertera dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan di sana ayat yang pertama kali turun adalah firman Allah, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian surat Al-Muddathir ayat 1-7. Usah kita sebutin ya. Atau udah paham? Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka siapa saja yang memahami bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat pertama yang dengannya beliau diutus, mestinya mengerti bahwa Allah memerintahkan beliau untuk memberi peringatan kepada umat manusia dari kemusyrikan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dah. Jauhkan umatmu dari kesyirikan, wahai Nabi. Tuh. Kemusyrikan yang mereka yakini sebagai ibadah kepada para wali, ya, sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, disyubhatkan. Orang muslim berdoa kepada wali tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Juga mengerti bahwa firman Allah, warabbuka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, sebelum perintah untuk mendirikan sholat dan yang lain. Juga mengerti nilai kemusyrikan dan tauhid di sisi Allah. Intinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau itu minta, tuh pahamin itu loh. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, ini tauhid dulu baru habis itu salat, ya kan? Kemudian warujza fahjur wala tamnun tastakthir, ali rabbika fasbir. 7 ayat ya. Ketika Nabi Muhammad memberi peringatan kepada manusia, hanya sedikit saja yang menjawab seruan beliau. Kebanyakan mereka tidak mengikuti dan tidak mengingkari. Jadi ketika Rasul sedakwah, ayo masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, yang mengikuti beliau itu sedikit sekali. Yang mengikuti beliau sangat sedikit. Yang paling banyak adalah diem. Coba antum nanti perhatikan ketika Rasulullah dakwah di jamaah haji itu,
Kebanyakan mereka mendiamkan Nabi. Kayak Nabi Muhammad ngobrol sendiri seperti itu. Kebanyakan mereka tidak mengikuti dan tidak mengingkari. Sampai beliau mulai menyiarkan keburukan agama mereka. Tuh. Nabi Muhammad nggak membuat keviralan gitu ya. Jadi nggak ya cuma dakwah biasa, ayo sini. Nah kok dakwah kayak gitu nggak ada respon, sampai akhirnya Nabi Muhammad pun menyiarkan keburukan. Sesembahan kalian ini tidak bisa mendengar, tidak bisa ini dan itu. Menerangkan kekurangan-kekurangannya dan mencela sesembahan-sesembahan mereka. Saat itulah permusuhan mereka kepada beliau dan pengikut beliau menghebat. Mereka mengintimidasi, orang Quraisy mengintimidasi para pengikut Nabi supaya meninggalkan agama baru mereka. Barang siapa memahami hal ini, ia akan mengerti bahwa Islam seseorang tidak akan lurus kecuali dengan memusuhi orang-orang yang meninggalkan dan mencela ajaran yang disampaikannya. Jika tidak demikian, jika untuk mereka yang diintimidasi ada rukhsah, tentunya mereka akan melakukannya. Terjadilah antara beliau dan mereka kejadian-kejadian yang panjang untuk diceritakan. Allah mengisahkan sebagiannya dalam kitabnya. Jadi Allah menceritakan ini sebagian di Al-Quran. Yang termasyhur diantaranya adalah kisah paman beliau. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib membela Nabi dengan nyawa, harta, keluarga, dan kerabatnya, selain didapatinya di sana sebagai berbagai kesulitan, dan ia bersabar di dalamnya, pun ia membenarkan beliau, memuji ajaran Nabi SAW, mencintai orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Abu Thalib memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, namun ia tidak masuk Islam. Ia tidak berlepas diri dari agama nenek moyangnya, dan untuk itu ia tidak rela jika nenek moyangnya dicela. Jika tidak demikian, niscaya ia termasuk orang yang mengikutinya. Saat meninggal dunia dan Nabi SAW bermaksud memohonkan ampun untuknya, Allah pun menurunkan firman-Nya. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah kepada Allah baginya, Abu Thalib ya, atau orang musyrik yang sudah meninggal dunia. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, duhai, di sana ada pelajaran yang sangat jelas, nasihat yang sangat mengena, dan keterangan yang sangat nyata atas sangkaan orang yang mengaku mengikuti kebenaran dengan orang yang mencintai kebenaran. Juga mencintai orang yang berpegang kepadanya namun tidak mau mengikutinya karena tujuan duniawi. Panjang sekali ya. Yang lain adalah kisah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka saat beliau membaca surat An-Najm. Ini daftar isi kok disebutin semuanya. Kita selesai kapan ini nanti? Nah, yang lain adalah kisah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka saat beliau membaca surat An-Najm di hadapan mereka. Ketika sampai pada ayat Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga sebagai sesembahan kalian, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Nah,
Saat itulah setan menyelipkan pada bacaan kalimat, itulah gharanik yang luhur. Dan sesungguhnya syafaat mereka itu sangat diharapkan. Subhanallah. Kena syubhat sama setan. Mereka orang Quraisy menyangka bahwa Nabi mengucapkannya karena mereka sangat bersuka cita. Karenanya mereka sangat bersuka cita. Anak-anak dan orang tua semua menghafalkan dan saling menularkannya. Mereka berkata yang maknanya sebagai berikut. Inilah yang kita inginkan. Kita berikrar bahwa Allah Maha Mencipta, Allah Maha Memberi rizki, dan Allah mengatur segala urusan. Kita hanya menginginkan syafaat mereka di sisinya. Jika ia telah mengikrarkan yang seperti itu, maka tidak ada lagi pertentangan antara kita dengan Muhammad. Rasulullah SAW terus membacanya hingga ketika sampai ke ayat sajadah, beliau sujud. Ini bacaan ini setelah ini ya, Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah untuk pertama kali. Baru habis itu terdengar sujud dan akhirnya orang-orang yang hijrah Habasyah balik lagi ke kota Madinah. Hingga ketika sampai ke ayat sajadah, fasjudulillahi wa'budu, surat An-Najm ya. Beliau sujud dan mereka orang-orang Quraisy pun sujud bersama beliau. Tersiarlah kabar beliau bahwa beliau telah bersatu dengan mereka hingga sampailah kabar ini kepada para sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah. Mereka segera pulang dengan berlayar dan menyangka hal itu benar adanya. Ketika hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau takut jangan-jangan benar-benar telah mengucapkannya. Beliau benar-benar takut kepada Allah sehingga Allah menurunkan firman-Nya. Apa yang diturunkan firman Allah? Apa yang Allah turunkan dari firman-Nya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Sampai akhir ayat. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia membaca bacaan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadapnya itu. Berarti setan memberikan syubhat. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu dan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia Allah ingin menjadikan apa yang dimaksudkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan yang kasar hatinya. Yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Quran itulah yang benar dari Rabb-mu. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, dan orang-orang kafir itu senantiasa berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Kalau ya ikhwah, kita ini kan sebenarnya masih panjang, tapi gimana ya? Loh ini Ana juga belum tahu metodenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Diringkas, kemudian ada dipanjangin gitu. Ini baru pembukaan, belum menceritakan secara apa? Secara apa sih namanya ikhwah? Kayak terperinci lagi begitu. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi